Selamat sore teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video ini lanjutan dari yang kemarin, pengetesan indikator temperatur kita perbandingkan dengan termometer. Kita lihat kenaikan temperaturnya itu di panelnya berapa, seberapa, terus kita bandingkan dengan angka secara digital. Yang kemarin itu yang jelas tidak akurat itu adalah punyanya Panther Touring atau Panther Capsule. Nah, Panther Capsule Touring sudah 2 unit kemarin, lainnya adalah Panther 25 kotak dan Panther 23. Hasilnya sudah ada di video yang kemarin. Masih ada request lagi dari teman-teman yang lainnya untuk memvideokan yang lain. Karena khawatir jangan-jangan hanya kebetulan. Nah, ini kita akan memvideokan punyanya Trooper, Panther 25 kotak dan Panther Pickup. Demikianlah videonya seperti ini, silakan dicermati. Banyak request untuk mengetes indikator temperatur keakuratannya pakai mobil yang lain. Nah, ini kita akan mencoba ya. Kita rebus sensornya. Jadi ini indikatornya kenaikan temperaturnya cocok apa enggak. Chevrolet Trooper. Metodenya sama, kita merebus sensor aslinya di air yang mendidih. Sama-sama dengan sensor indikator digital. Baik. Suhu 59 di aslinya segini 63 64. Jadi untuk mengetes apakah ini naiknya bagus, ideal, rata apa enggak. 71. Oke, 71 segini. Menuju 80 derajat segini ya. 85 menuju 90 menuju 95 93 hampir di tengah. Sudah 95 menuju ke 100. Berapa temperaturnya? Indikator aslinya di tengah. 100 derajat menuju 100 derajat ya. Berarti ini bisa dijadikan patokan. 100 derajat ini sudah lebih di tengah. Nah, berarti sudah kelihatan ya. Ini bagus. Mantap. Air sudah mendidih 100 derajat. Disuruh membuktikan lagi oleh penonton untuk mengecek temperatur ke mobil yang lainnya. Oke, ini mobil yang lain lagi, yaitu Panther 25 kotak. Bukan yang kemarin ya, ini yang lain lagi. Metodenya tetap sama, merebus sensor indikator aslinya dibandingkan dengan sensor digital. 44 derajat, pergerakan indikator aslinya segitu. Jadi kita pantau secara real time. Mulai panas. Ini bunyinya kreseng-kreseng ini. 50 derajat naik segini. Ya, terus amati terus teman-teman, jangan skip ya. Terus naik terus, jangan skip. 54 itu segini. 63 derajat. 64 menuju 70. Nah, ini sekaligus untuk mengukur, membandingkan. 80 derajat, bandingkan. 88 menuju 90 menuju 95 95 menuju ke 100 ya, 97. Oke, ini ternyata maksimalnya suhunya yang air didih cuma sampai 97 ya. Ini mungkin tekonya. Nah, ini segini ya. Sekarang coba kita ganti sensornya. Nah, sekarang ini akan kita ganti sensor yang baru. Ganti sensor yang ini. Mungkin yang tadi resistansinya sudah mentok.
ganti sensor baru 83. Nah 99 menjadi 100. Nah ternyata sensor itu juga ada masanya ya. Kalau terlalu berat akhirnya dia tidak mau panas. Nyatanya ini setelah diganti sensor dia langsung bisa ya, bisa ke atas. Nah ini yang dicari. Jadi jangan sampai kita itu sensor itu terlalu berat. Kalau sudah lama mungkin resistansinya naik sehingga dia tidak terlalu naik. Jadi mesin panas dia tidak terlalu naik. Nah nanti ini contohnya setelah ini sensornya diganti, ini sudah menjadi bisa naik ya, seperti itu. Nah ini temperaturnya 100 derajat. Nah ini baru bisa dijadikan patokan. Oke, sekarang coba ya teman-teman ya, airnya itu kita ganti yang dingin. Bagaimana? Apakah dia langsung turun? Oke, kita ganti air dingin. Suhu dingin berapa ini? 28 derajat. Oke ya teman-teman ya. Sudah benar ya berarti ya. Ini suhu dingin, nanti perambatannya ini kalau ganti sensor berarti menjadi cocok. Tapi kalau sensor yang lama tadi berarti dia nggak cocok teman-teman. Oke, berarti itulah perlunya penggantian sensor temperatur. Makanya kalau sudah umur sudah puluhan tahun, itu sebaiknya sensor itu diganti untuk menghindari ke salah pahaman seperti itu. Jadi sensornya seakan mati, mentok saja di sini. Padahal sudah airnya sudah mendidih kan. Oke, jadi benar. Jadi indikator kotak itu bisa dipercaya. Kesimpulannya indikator penter kotak itu bisa dipercaya ya. Jadi ini kita lihat di sensor yang pertama tadi, ternyata sensornya mungkin sudah kedaluarsa. Jadi resistansinya meningkat sehingga dia tidak peka. Ketika suhu sudah 100 derajat, dia masih tetap di bawah separuh. Nah, setelah kita ganti sensor yang baru, ternyata dia menjadi akurat dan bisa naik sampai hampir penuh di suhu 100 derajat. Terus kemarin penter touring kemarin ketika 100 derajat tetap di tengah ya. Padahal itu kita mencoba dengan 4 mobil itu pakai sensor yang sama. Jadi sensor yang sama tersebut kita pasang di penter kotak 25 kotak, 23 dan 2 penter touring. Ternyata hasilnya itu emang sangat berbeda. Yang 23 itu akurat, yang 25 juga masih lebih akurat daripada kapsul. Tapi yang kapsul sama sekali tidak akurat. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri langkahnya bagaimana. Yang jelas untuk penter yang kapsul dan touring itu sangat direkomendasikan pasang indikator temperatur tambahan yang digital seperti ini supaya terjamin keamanannya. Karena banyak kejadian yang tidak sadar mesinnya juga sudah kepanasan tetapi pandomnya atau jarumnya masih tetap berada di tengah. Kita membandingkan lagi di mobil penter yang lain. Kali ini penter pickup yang belum Euro ya. Metodenya masih sama, merebus sensor di air mendidih. Kita bandingkan dengan indikator digitalnya. Kita mulai on kan. Kita bandingkan 42. Jadi beda-beda ya ternyata ya. Beda-beda. Ini 46, suhunya di dashboard segini. 50 naik segini. Mulai agak panas. 61, 62 separuh. Mirip kapsul ini berarti modelnya. 70 dia separuh. 80 dia di tengah. Menuju 90 dia masih tetap di sini. 96 tetap di tengah. Suhu 100 dia di atas setengah. Kalau kemarin yang penter kapsul itu
suhu 100 tetap di tengah ya, tapi kalau ini sudah di atas setengah, jadi saya rasa ini masih lumayan lah keakuratannya ya. Dia jarumnya di atas setengah kan ini. Nah ini berarti masih akurat ya kalau mobil ini. Jadi mobil ini masih akurat karena sudah bisa merambatnya itu bisa mencapai di atas setengah. Jadi bisa untuk mewaspadai lah istilahnya itu. Bisa untuk mewaspadai bahwa ini sudah mulai overheat kalau sudah di atas setengah. Kalau di tengah saja, kalau menurut aturan acuan ini belum, tapi kalau sudah di atas setengah berarti suhunya sudah segini. Oke teman-teman, sementara ini dulu. Untuk merek lain akan kita buatkan kalau nanti ada kendaraan yang datang di merek lain, semisal Mitsubishi Kuda, terus Kijang Kapsul, dan mobil bensin lainnya atau mobil bensin lainnya akan kita coba dulu. Jadi ini sementara ini hari ini adanya mobil ini, jadi kita hanya bisa bikin di mobil ini. Besok kalau ada mobil yang lain akan saya bikinkan lagi pengetesannya. Jadi bisa untuk membandingkan Mitsubishi Kuda, terus Kijang Kapsul diesel bisa.